Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniela Gracia. Saya adalah perwakilan dari kelompok saya dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Brigita Giovanna Putriana, yang kedua ada Agustinus Noben Prestaji, dan kemudian ada dosen pembimbing kami yaitu Bapak Yudi Anggoro. Dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu pengembangan modul pembelajaran STEAM dengan topik ekosistem. Sebelumnya kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Yang pertama, pendahuluan. Pembelajaran STEAM merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, di mana ada pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, dan juga matematik. Dan pada setiap mata pelajaran ini diintegrasikan bersama-sama dan berfokus pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga berorientasi dengan pemecahan masalah nyata melalui inquiry, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Kemudian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama itu sains. Sains digunakan untuk memahami konsep, dan teknologi digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah, engineering untuk merancang dan menguji solusi, serta matematika untuk menganalisis secara logis. Dan sebelum itu, STEM ini tuh sebetulnya adalah STEM, di mana sebelumnya belum ada artnya, tapi sekarang ini, kini, STEM ditambahkan unsur seni untuk mendukung kreativitas siswa, sehingga namanya sekarang menjadi pembelajaran STEAM. Masalah yang kami angkat dalam pengimplementasian pembelajaran STEAM, ternyata di Indonesia ini masih terdapat beberapa guru yang memiliki tantangan dan mengalami kendala. Kendalanya itu seperti kurangnya bahan ajar, keterbatasan akses untuk mencari informasi tentang pembelajaran STEAM, kemudian adanya keterbatasan konten STEAM dalam bahasa Indonesia. Dan dalam modul pembelajaran yang kami kembangkan ini, pemilihan topik yang kami pilih itu berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata, yang pastinya relevan dengan peserta didik yang ada di kehidupan sehari-hari peserta didik, yaitu terkait dengan ekosistem buatan, di mana kurangnya perhatian untuk menguras air yang ada di akuarium. Pengembangan modul STEAM nantinya akan membantu guru karena modul ini mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, seni, dan juga matematika. Dalam modul dilengkapi praktik saintifik yang nantinya pada praktik ini pendidik dapat menerapkan uh, problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Dan kemudian ada praktik engineering yang nantinya pendidik dapat menerapkan pembelajaran project-based learning yang pastinya pendidik mudah untuk diimplementasikan oleh pendidik. Dan uh, praktik-praktik ini nantinya akan dapat membantu siswa untuk lebih berpikir kritis lagi dan meningkatkan kreativitas serta kolaborasi siswa. Dan dengan pengembangan modul ini nantinya akan terbentuk modul yang lebih terstruktur pastinya, sehingga dapat membantu guru menunjang pembelajaran STEAM. Dalam modul pembelajaran STEAM ini, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan merekayasa ekosistem alami melalui proyek Aquascape. Jadi nantinya siswa akan diminta untuk memindahkan ekosistem alami itu ke dalam ekosistem buatan. Dan nanti siswa akan diajak untuk memahami konsep ekosistem seperti hubungan antara komponen biotik dan abiotik dan juga proses nitrifikasi. Nantinya siswa akan menganalisis masalah kualitas air, perbedaan kualitas air. Kemudian siswa nanti akan melakukan pengamatan dan eksperimen sederhana agar memahami cara menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, di mana itu merupakan Research and Development atau R&D. Kemudian model pengembangan yang kami gunakan adalah model ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Dan karena adanya keterbatasan waktu, sehingga tahapan pengembangan modul ini hanya sampai pada tahap development saja. Untuk tahap yang pertama yaitu analisis, pada tahap ini akan dikaji kebutuhan peserta didik. Kemudian pada tahap desain, adanya perencanaan dan rancangan modul pembelajaran nantinya akan buat. Kemudian pada tahap development, ini merupakan
pengembangan produk dan melakukan validasi modul. Kemudian yang pertama analisis. Kami cari kebutuhan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang pertama itu integrasi interdisipliner, pemanfaatan teknologi, aktivitas kontekstual dan kolaboratif. Dan yang terakhir validitas dan praktikalitas modul. Dan di dalam modul kami nantinya ada materi yang tentunya tentang ekosistem. Yang pertama itu ada pengertian ekosistem, kemudian jenis-jenis ekosistem, komponen ekosistem, baik biotik maupun abiotik, kemudian bagaimana hubungan antara komponen pada ekosistem, kemudian proses nitrifikasi. Kemudian pada tahapan desain, kami menyusun modul. Itu kami merancangnya dengan susunan yang pertama adalah deskripsi modul, yang kedua tujuan, yang ketiga rangkaian kegiatan pembelajaran STEM, terdapat praktik saintifik dan juga praktik engineering. Kemudian yang terakhir adalah latihan dan refleksi. Kemudian yang pertama sainsnya yaitu adalah ekosistem, komponen ekosistem, proses nitrifikasi dan juga hubungan antara komponen dalam ekosistem. Kemudian teknologinya yaitu penggunaan alat seperti pinset, lampu akuarium. Kemudian engineeringnya merupakan langkah-langkah siswa nantinya merancang dan menyusun aquascape. Kemudian untuk artnya atau seninya, yaitu merupakan desain estetika penataan tanaman air, batu, dan kayu nantinya dalam aquascape. Dan pada praktik matematikanya, yaitu menghitung perbandingan jumlah tanaman, ikan, dan komponen lain yang nantinya saling berhubungan. Analisis data yang kami lakukan itu menggunakan eh, validasi skala Likert, di mana validasi ini diisi oleh 25 rekan sejawat dan juga satu dosen pembimbing kami yang sebagai ahli. Kemudian kami setelah data terkumpul, kami menghitung rata-rata skor per aspek, kemudian menginterpretasikannya dan menghitung rata-rata skor keseluruhan, kemudian menginterpretasikannya dengan menggunakan tabel seperti ini. Dan dari eh, hasil validasi data yang sudah kami kumpulkan setelah kami menghitung rata-ratanya, yang pertama itu adalah aspek kualitas materi. Dari aspek kualitas materi menunjukkan skor rata-ratanya 4,62. Jadi dari hasil MEAN, dari beberapa pernyataan seperti indikator dari 1 sampai 5 ini, kami rata-rata masing-masing, kemudian kami rata-rata kembali dan mendapatkan skor rata-rata akhir itu 4,62, di mana hasil skor tersebut menunjukkan bahwa modul berada pada kategori sangat layak. Dan interpretasinya, materi pada modul dinilai akurat, tersusun dengan baik, sesuai dengan perkembangan peserta didik, sehingga membantu siswa membangun pemahaman dasar tentang ekosistem. Contoh, ilustrasi, dan latihan yang pada modul itu relevan juga membuat modul ini menjadi lebih efektif dalam membantu siswa mempelajari materi secara bertahap. Kemudian pada aspek kesesuaian pendekatan STEM terdapat 8 pernyataan dan kami hitung rata-ratanya mendapatkan rata-rata sebesar 4,39. Dari hasil skor tersebut juga termasuk dalam kategori sangat layak. Meskipun tergolong sangat layak, namun beberapa responden itu memberikan skor 2 sampai 3 pada integrasi unsur matematika, art, dan juga teknologi. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika unsur tersebut masih dianggap kurang kuat dibandingkan komponen STEM lainnya, sehingga masih perlu dikembangkan lagi dengan diperkuat dan diperjelas dalam kegiatan pembelajarannya nanti. Kemudian aspek desain, bahasa, dan keterbacaan ada 5 indikator dengan hasil skor rata-rata itu 4,57 yang juga masuk ke dalam kategori sangat layak. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa modul memiliki tampilan yang cukup menarik, bahasa yang mudah dipahami, serta tata letak yang rapi. Dan juga gambar serta tabel itu memperjelas materi dan instruksi kegiatan disusun jelas tanpa menimbulkan kebingungan. Dengan demikian, aspek ini dinilai sangat baik dan hanya memerlukan revisi minor saja. Kemudian aspek keterpakaian. Pada aspek keterpakaian ini terdapat 6 indikator dengan perolehan skor rata-rata itu 4,59, yang dimana ini termasuk ke dalam kategori sangat layak.
Modul dinilai mudah digunakan oleh guru atau pendidik dan juga siswa, memiliki alokasi waktu yang realistis, mendorong kolaborasi dan diskusi, serta memungkinkan eksplorasi mandiri siswa, dan kegiatan dalam modul relevan dengan konteks kehidupan nyata dan memberi ruang bagi siswa untuk melakukan refleksi. Dengan demikian, modul keterpakaian ini sangat baik dan hanya memerlukan revisi minor. Kemudian ada penilaian aspek keseluruhan, di mana aspek penilaian keseluruhan ini setelah dihitung menunjukkan rata-rata sebesar 4,6 maaf, dan skor ini termasuk ke dalam kategori sangat layak. Karena ini aspek penilaian keseluruhan, sehingga modul pembelajaran STEAM ekosistem ini secara keseluruhan dapat digunakan dalam pembelajaran STEAM karena telah mendukung siswa untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan topik ekosistem melalui kegiatan kolaborasi dan eksplorasi mandiri siswa. Dan dengan demikian, modul pembelajaran dari aspek penilaian secara keseluruhan itu sangat baik. Nah, terdapat beberapa perbaikan dalam modul pembelajaran STEAM topik ekosistem. Yang pertama itu tadi kurang dikuatkan atau pada unsur teknologi. Nah, untuk teknologinya di sini kami kembangkan, kami tambahkan dengan materi tentang pengukuran kadar amonia menggunakan teknologi alat bernama Cesium Ammonia Alert. Alat ini bekerja eh, dengan dapat merubah langsung warnanya dalam air. Alat ini itu merupakan teknologi yang memudahkan peserta didik nantinya melakukan pengamatan dan analisis data tanpa adanya prosedur kimia yang rumit. Kemudian adanya eh, pengembangan unsur matematika, di mana tadi masih kurang kuat di modul kami, sehingga kami kembangkan unsur matematikanya. Nah, dari teknologi tadi, yaitu Siacem Ammonia Alert, itu dapat kami kembangkan unsur matematikanya, yaitu peserta didik diminta membuat interval kategori kadar amonia, di mana interval kategori ini nantinya akan menguatkan pemahaman siswa tentang interval dan cara membandingkan hasil pengukuran dengan batas kategori. Kemudian pengembangan modul selanjutnya yaitu pada unsur art atau seni, di mana sebelumnya uh, masih kurang dalam modul kami sehingga kami kembangkan, yaitu pada unsur art ini kami tambahkan prinsip desain aquascape. Karena pasti dalam penyusunan aquascape ini tidak bisa asal-asalan karena uh, juga mementingkan unsur estetikanya sehingga itu termasuk ke dalam unsur seni dalam pembelajaran STEAM. Yang kami tambahkan yaitu prinsip desain aquascape. Itu yang pertama adalah rule of third dan juga golden ratio, yang dimana itu untuk memberikan komposisi visual pada aquascape. Kemudian depth layering itu untuk penataan tanaman berdasarkan kedalaman atau ukuran tanaman dari misal dari depan itu ukuran tanaman yang paling rendah, kemudian semakin ke belakang itu semakin tinggi ukuran tanamannya. Kemudian ada color balance itu untuk harmoni warna. Jadi penyusunan aquascape itu bisa disusun berdasarkan warna tanaman, kemudian batu, kayu, dan ikan. Dan penguatan ini membuat modul lebih aplikatif, kontekstual, dan sesuai dengan pendekatan STEAM, di mana kreativitas siswa di sini dikembangkan. Dan kesimpulannya, pada modul pembelajaran STEAM pada materi ekosistem ini dinyatakan sangat layak oleh dosen ahli dan teman sejawat melalui sistem angket angket Likert validasi kami. Kemudian semua aspek penilaian berada pada kategori sangat baik, mulai dari aspek ketepatan materi, integrasi sistem, hingga kejelasan desain dan bahasa. Dan proyek Aquascape juga dinilai efektif dalam mendukung pembelajaran kontekstual, kreativitas, dan pemecahan masalah siswa. Dan meskipun dinilai sangat layak, namun terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan dan beberapa hal yang perlu diperbaiki dari modul pembelajaran STEAM ekosistem ini, khususnya pada unsur-unsur STEAM-nya. Jadi perlu dikuatkan lagi unsur matematikanya, teknologi, dan juga seni, serta penyempurnaan desain penulisan instruksi dan juga capaian pembelajaran. Namun secara keseluruhan, modul ini telah memenuhi standar kelayakan dan berpotensi kuat meningkatkan pemahaman ekosistem. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya mewakili rekan-rekan saya. Terima kasih.